Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang menjelang sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya mau menyampaikan mata kuliah hak kekayaan intelektual gitu ya. Mata kuliah hak kekayaan intelektual ini kali ini saya mau menyampaikan bagian judul pendahuluan gitu ya, pendahuluan atau pengantar, di mana bagian-bagian daripada pendahuluan ini nanti saya akan menyampaikan secara singkat dan sederhana, mulai dari istilah, pengertian, pembidangan dan sifat ya daripada hak kekayaan intelektual itu gitu ya. Saudara-saudara, saya ingin memulai dari yang pertama, yaitu soal istilah dulu gitu ya. Hak kekayaan intelektual ini secara harafiah ya, literally ada yang menyebut hak kekayaan intelektual, ada yang menyebut hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Jadi ada yang menyebut dengan spelling HKI, atau juga ada yang menyebut dengan spelling H besar, A kecil, K besar, I kecil gitu ya. Nah, dan istilah ini sebenarnya adalah istilah yang kita terjemahkan secara bebas dari istilah akronim dalam bahasa Inggris, yaitu IPR, atau akronim dari Intellectual Property Rights gitu ya. Jadi IPR ini kemudian kita terjemahkan secara bebas menjadi hak kekayaan intelektual, dan juga atau hak atas kekayaan intelektual ya. Ada menyebut HKI, ada menyebut HAKI ya. Ada juga yang menyebutnya dengan hak milik intelektual ya, ada juga kampus yang menyebut hak milik intelektual ya. Kenapa ada istilah hak milik intelektual ini? Karena memang menurut sejarahnya ya, kalau kita melihat di instansi pemerintah dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sekarang, dulunya itu sebenarnya institusi itu atau Direktorat Eselon 1 itu bernama Hak Cipta Paten dan Merek, HCPM gitu ya. Jadi tidak salah juga ya, ada yang menyebut dengan hak milik intelektual gitu ya. Ada yang menyebut hak kekayaan intelektual, ada yang menyebut hak atas kekayaan intelektual, ada yang menyebut hak milik intelektual. Saya kira tidak perlu kita perdebatkan, tapi penting untuk Anda ketahui bahwa itulah istilah-istilah yang memang kita gunakan sampai dengan hari ini gitu ya, yang secara struktural ya, direktoratnya itu ada di bawah Kementerian Hukum saat ini ya, Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual gitu ya. Itu istilah ya. Secara konseptual ya, istilah ini ya, haki, hakai atau hak milik ataupun HCPM ini ya, itu istilah yang wajar saja ya, terserah saja ya mau mana kita pakai. Tapi secara konseptual sebenarnya hak kekayaan intelektual ini sebenarnya ada hak kebendaan gitu ya. Hak kebendaan atau Zakenheid ya, yang memang ya sejatinya juga diatur dalam KUH Perdata gitu ya, dalam BB ya, dalam titel kedua atau bagian kedua atau buku kedua gitu ya. Nah, bisa juga kita tarik lebih jauh kemudian, kenapa hak ini disebut hak kebendaan dan dia juga disebut hak kebendaan yang tidak berwujud gitu ya. Karena memang kita bisa menyitir ya kepada pandangannya Profesor Subekti gitu ya. Dalam bukunya beliau mengatakan bahwa yang namanya benda itu bisa kita bagi ke dalam berbagai pembagian gitu ya. Ada benda yang bisa dibagi dengan tidak bisa dibagi, benda dipindahkan dengan tidak bisa dipindahkan, benda bergerak dengan tidak bergerak, yang sangat populer kita di kalangan orang hukum ya. Tapi ada juga yang disebut ya oleh Prof. Subekti sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Dan benda tidak berwujud inilah sesungguhnya, saudara-saudara, cantolan daripada yang namanya hak kekayaan intelektual ini, gitu ya. Dan bagi saya hari ini persoalan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud ini memiliki perkembangan yang luar biasa pesat, gitu ya. Belum kita bicara kepada katakanlah hubungannya dengan kecerdasan buatan, gitu ya. Apakah kecerdasan buatan yang general, robotik dan macam-macam, gitu ya. Saya kira ini nanti ada sesi sendiri kita atau saya juga akan sampaikan materi ini ya, karena itu materi yang menarik ya, menurut saya, gitu ya. Jadi secara teoritik haki ini ya merujuk kepada pandangannya Prof. Subekti merupakan bagian daripada hukum kebendaan atau hak kebendaan yang sifatnya benda itu tidak berwujud, gitu ya. Nah, berikutnya saudara-saudara, apa sih pengertian daripada hak kekayaan intelektual ini atau intellectual property rights ini? Ya, tentu ada banyak buku, banyak literatur, banyak rujukan ya di era sekarang. Anda bisa pergi ke platform pencarian digital macam-macam gitu. Ada banyak sekali ya definisi yang dikatakan para ahli ya, tapi setidaknya dari berbagai pandangan itu saya kira Anda bisa pelajari gitu ya. Tapi saya mencoba memberikan satu definisi yang sederhana bahwa hak kekayaan intelektual itu sesungguhnya adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir karsa rasa umat manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak sebenarnya yang bisa dipertahankan terhadap siapapun yang timbul dari kekayaan pikiran, ya. Dari kekayaan karsa, dari intelektual dari intelektualitas manusia, gitu ya. Tapi tentu bukan sembarang intelektualitas semata-mata, tapi dia harus bisa diwujudkan, dihasilkan, baik dia sebagai sebuah proses atau produk ya, barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia atau kehidupan umat manusia, gitu ya. Jadi dari pengertian sederhana ini kita bisa katakan bahwa yang namanya hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul ya dari kekayaan pikiran, dari hasil olah pikiran manusia yang tentu menghasilkan suatu proses produk dan barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Artinya berguna dalam pengertian memiliki nilai ekonomi tentu, gitu ya. Di mana secara teoritik juga dikatakan bahwa setiap hak kekayaan intelektual itu pasti dan wajib membawa dua hak sekaligus, gitu ya. Ada hak moral, ada hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang boleh dipertahankan terhadap siapapun sebagai pencipta atau pemilik hak cipta atau pemilik haki. Ya, dan yang kedua hak secara ekonomi yang bisa diperjualbelikan, dihibahkan, disewakan macam-macam. Gitu ya. Jadi secara sederhana itu, gitu ya. Apa yang disebut dengan hak kekayaan intelektual itu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, secara sederhana ya, karakteristik daripada hak kekayaan intelektual ini seperti apa sih, gitu ya. Setidaknya ada 4 karakteristik ya. Ada 4 karakteristik daripada hak kekayaan intelektual ini. Yang pertama, dia hak eksklusif yang diberikan oleh negara, gitu ya. Artinya negara memberikan secara khusus kepada si Polan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua karakteristiknya dia bersifat individual, bersifat personality. Ya, artinya hak kekayaan intelektual ini bersifat private rights, gitu ya. Meskipun tentu dalam perkembangannya nanti mungkin kita juga akan bicara tentang communal rights misalnya, gitu ya. Artinya saat ini tidak lagi dipandang bahwa haki itu semata-mata hak yang timbul dari sisi individual, tapi dia juga bisa dimiliki secara berkelompok, secara komunal, gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita sekarang mengenal apa yang disebut dengan misalnya
pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, macam-macam gitu ya. Termasuk sumber daya genetik ya, yang itu sebenarnya tidak dimiliki secara individual tapi dimiliki secara kelompok, dimiliki secara komunal, dimiliki oleh masyarakat adat, dimiliki oleh masyarakat desa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik daripada hak kekayaan intelektual itu dia bersifat perlindungan teritorial ya, di mana dia berada benda itu gitu ya. Meskipun juga kita mengenal paten juga bisa kita daftarkan ke negara lain gitu ya, yang memang memiliki kerjasama untuk itu gitu ya. Kemudian yang keempat, karakteristik yang tidak kalah penting, dia memiliki batas perlindungan, batas proteksi gitu ya. Kita boleh sebut cipta misalnya 70 tahun ya, sampai kemudian apa namanya, paten gitu ya, kemudian merek dan seterusnya gitu ya. Meskipun tentu akan ada perbedaan ketika kita bicara cipta dan kekayaan industrial gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir sekali barangkali ya, sebagai pengantar singkat saya ya, sebagai pendahuluan untuk nanti memahami lebih jauh tentang hak kekayaan intelektual ini, bahwa hak kekayaan intelektual ini ya bisa dibagi ke dalam dua bagian besar gitu ya. Hak kekayaan intelektual yang bersifat personal dan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Hak kekayaan yang bersifat personal ini atau individual right ini kita bagi ke dalam dua bagian. Ada hak cipta, ada hak kekayaan industri gitu ya. Jadi kalau hak cipta itu merujuk kepada Undang-Undang 28 2014, dia sesungguhnya adalah hak yang lahir pada tiga lapangan, kalau kita boleh istilahkan gitu ya. Ada di dalam ruang lingkup lapangan dan ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, gitu ya. Dan juga saya pertajamkan lagi bagaimana kemudian hubungannya dengan kecerdasan buatan, ini juga soal yang menarik saya kira ya. Kemudian yang berikutnya hak kekayaan industri ya, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu ruang lingkupnya sangat banyak saudara-saudara gitu ya. Mulai dari paten, merek ya, kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit ya, kemudian juga rahasia dagang, varietas tanaman gitu ya. Nah, jadi cukup banyak ya, dengan undang-undang yang berbeda juga gitu ya. Kemudian saudara-saudara, hak itu tidak saja dia bersifat personal atau individual seperti saya katakan, tapi dia juga bersifat komunal. Jadi kalau kita bicara hak yang bersifat komunal itu setidaknya ada 4 gitu ya. Ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis ya, sumber daya genetik gitu ya. Nah itu nanti barangkali akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Jadi setidaknya sebagai pengantar saya mau katakan bahwa hak kekayaan intelektual itu bisa kita bagi dalam dua bagian besar. Ada hak kekayaan intelektual yang bersifat personal atau individual, ada yang bersifat komunal. Yang bersifat individual atau personal itu ya ada dua bagian, ya ada hak cipta dan ada hak kekayaan industri. Ya, sedangkan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal ya tentu ini banyak sekali gitu ya. Ada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya dan lain sebagainya yang notabene memang tidak dimiliki secara individual tapi dimiliki secara komunal ya, terutama yang dimiliki oleh masyarakat komunitas masyarakat adat atau komunitas adat gitu ya. Mungkin itu saudara-saudara ya sebagai pengantar ya di dalam mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual ini sebagai pendahuluan ya. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.